Stres. Stres kerap melanda manusia. Tak peduli tua ataupun muda. Banyak orang yang stres. Begitulah lagu milik Rhoma Irama yang terdengar dari arah dalam mobil. Di mana Rahul Hana sedang memanaskan mobil sambil ikut bernyanyi-nyanyi, memasukkan barang-barang Rahmat dan Kamaliyah. Siang ini mereka akan berangkat ke stasiun. Cuaca yang kerap berubah seperti janji wakil rakyat, kali ini terlihat mendung dan titik-titik gerimis mulai terasa turun. Begitu juga dengan bunyi petir yang terdengar bergemuruh. Dir. Suara petir di siang hari ini. Saya titip Seva ya Bu. Ucap Kamaliyah setelah memeluk Viana. Netra tuanya berkaca-kaca kala berpamitan pada mertua Seva itu. Viana yang ikut terharu, menggelengkan kepala. Kok nitip Bu? Seva ini anak kami. Tentu kami akan rawat seperti anak kami sendiri. Kamaliyah dan Rahmat bisa bernafas lega. Setidaknya, walaupun pernikahan Seva jauh dari kata kebahagiaan untuk keponakan mereka itu, tapi mereka merasa Seva akan mendapat kebahagiaan karena memiliki Viana serta Arik sebagai mertuanya. Sambil berharap agar suami Seva bisa menjaganya dengan baik sesuai dengan apa yang ia janjikan. Atshan menghampiri Rahmat lalu bersalaman dengannya. Mohon jaga Seva ya Bang. Jangan kecewakan kami. Ucap Rahmat yang membuat seluruh anggota keluarga menoleh padanya karena pria paruh baya itu memeluk Atshan. Seva melihatnya. Ia tak bisa menyimpulkan apa yang ada dalam perasaan paman dan bibinya. Namun, rupanya keduanya sudah berdamai dengan keadaan. Atshan sendiri melihat istrinya dengan wajah sedih menatap mereka. Rahmat dan Kamaliyah lalu berjalan ke depan di antar Seva juga Viana. Lingga dan Arash sudah berangkat ke kampus. If pun sudah pergi sekolah. Arik akan mengikuti keempatnya ke depan, namun lengannya ditarik Atshan. Bentar Pa. Apa sih Bang? Tanya Arik. Atshan melihat ke arah pintu, menunggu hingga semuanya keluar dulu dari rumah. Kenapa sih Bang? Tanya Arik lagi. Aku mau minta tolong Pa. Tolong apa? Aku. Jawab Atshan ingin bicara sejujurnya dengan sang ayah namun kata-kata yang terbata. Dia malu hadirin. Apa sih Bang? Mau hujan nih. Banyak petir juga. Kamu kenapa? Kok gitu ngomongnya? If aja lancar loh kalau ngomong. Atshan merengut karenanya. Sang ayah memang luar biasa kalau dalam urusan senggol-menyenggol mental orang. Aku pinjam uang Pa. Satu alis Arik terangkat kalau mendengar penuturan putranya. Berapa? 10 juta Pa. Buat apa? Biaya resepsi kemarin aja kamu masih ngutang loh sama Papa. Ya ampun. Ayahnya ini perhitungan sekali. Tapi, memang pada dasarnya kalau Atshan adalah anak yang baik dan menurut dia sama sekali tidak membantah ucapan sang ayah. Buat apa? Tanya Arik lagi. Ada jeda beberapa detik sebelum Atshan menjawab pertanyaan ayahnya. Buat kasih Seva Pa. Bude sama Pak Denya mau pulang. Seva pasti mau bekel. Aku mau kasih Seva. Kurang melas minjemnya. Lebih menyedihkan lagi dong biar meyakinkan kalau lagi butuh duit. Netra abu itu memicing mendengar penuturan ayahnya membuat Atalarik tertawa. Putranya ini sangat mirip dengan Viana ketika sedang merajuk. Bedanya Atshan sedikit sekali bicara. Ia lebih banyak berekspresi saja. Masa buat nafkahin istri minta duitnya sama Papa? Nggak salah Bang. Enggak Pa, kan ATM aku diblokir. Akses keuangan aku nggak ada. Aku kan juga nggak kerja, jawab Atshan pelan. Arik hanya menganggukkan kepala. Sebenarnya dia kasihan juga, tapi ini adalah salah satu bentuk perhatiannya sebagai seorang ayah agar putranya lebih bijak lagi dalam menggunakan uang. Terutama tidak dihamburkan pada yang bukan tempatnya. Ya udah, kamu pinjam ke Lupita, Carlota atau Estefania sana atau Mang Rahul Hana. Kok pinjam sama mereka Pa? Sama siapa lagi? Arash sama Lingga udah ngampus.
Udah. Nanti biar papa yang ganti. Papa nggak ada uang cash. Kalau Lupita sama gengnya pasti punya karena ngumpulin buat hari raya. Atshan melongo. Miris benar nasibnya. Sudahlah tidak diberi uang tabungan, tidak memegang uang sama sekali, sekarang harus pinjam pada asisten rumah tangga mereka. Udah sana buruan, nanti keburu pada pergi ke stasiun. Papa ke depan dulu ya. Atshan meluruhkan bahunya dan mau tak mau lalu pergi ke dapur menemui asisten rumah tangganya. Rahmat dan Kamaliyah baru saja masuk ke dalam mobil, keduanya akan diantar oleh Seva dan juga Rahul Hana. Suara musik dari mobil Rahul masih terdengar jelas. Pertumbuhan penduduk semakin padat dan persaingan hidup semakin ketat. Hati-hati ya, kabari kalau sudah sampai, ucap Viana. Iya bu. Terima kasih banyak, ucap Kamaliyah. Seva berangkat dulu ya ma. Ilya sayang, hati-hati ya. Nanti langsung pulang. Ilya ma. Senyum manis Seva ia perlihatkan pada kedua mertuanya saat dia akan menaiki mobil, langkahnya terhenti ketika mendengar suaminya memanggil. Seva, tunggu. Duar, Brugegeh. Abang. Tak ada yang tak terkejut melihat Cheo Some itu terjatuh menabrak vas bunga saat berlari mengejar Seva. Bersamaan dengan bunyi petir di atas langit sana. Mungkin Atshan terkejut juga. Waduh. Abang jatuh. Kenapa dah? Bangun bang, Lupita bantu. Atshan bangun dibantu oleh Lupita dengan cara memegangi tangannya. Cek, gue kenapa sih? Monolog Atshan dalam hati. Ia kesal sekali. Selain karena terjatuh tanpa sengaja dan memecahkan pot, suara musik yang di setel Rahul pun memekakkan telinganya. Terlalu sibuk kerja bisa bikin stres. Nganggur terlalu lama juga bikin stres. Kan Atshan risih mendengarnya. Seolah lirik lagu itu memang sengaja untuk menyindir dirinya. Viana yang panik lalu akan menghampiri sang putra, tapi langkahnya sudah lebih didahului oleh Seva. Gak apa-apa. Atshan tertegun melihat Seva berjalan cepat ke arahnya lalu kini membersihkan lengan Atshan yang lecet karena tergores lantai. Lalu juga menepuk-nepuk celana Atshan yang kotor. Sekilas Seva pun melihat jika kedua lutut pria itu berdarah terkena pecahan pot bunga. Lupita refleks melepaskan pegangan tangannya di lengan kekar pria tinggi tersebut. Melihat Seva mengecek lengan dan lutut Atshan. Ambilkan obat merah. Tolong ya mbak. Seva sengaja menyuruh Lupita, padahal dia tak pernah meminta tolong sekalipun pada asisten rumah tangga yang cukup akrab dengannya tersebut. Iya mbak. Lain kali hati-hati jalannya. Bikin kaget orang aja. Baru saja Atshan ingin meleleh hatinya bagai mentega di atas wajan panas ketika Seva memperhatikannya, ia dihempas lagi dalam jurang. Ternyata Seva bukan perhatian, tapi karena merasa terganggu dia mengagetkan orang. Aku bukan mau ngagetin. Tapi mau kasih ini. Atshan menarik tangan Seva dan memberikan sejumlah uang di telapak tangannya yang berhasil ia pinjam dari Lupita. Arik dan Viana memperhatikan interaksi dari keduanya. Netra coklat Seva melihat uang 100 ribuan warna pink yang diikat dengan karet gelang itu. Cukup banyak meski Seva tak tahu tepatnya berapa. Lalu menoleh pada Atshan. Ini, buat kamu kalau mau ongkosin pulang. Seva tak menjawab. Begitu juga dengan Atshan, keduanya masih saling canggung jika posisinya berdua begini. Apalagi Atshan masih sangat menjaga jarak dengan Seva agar traumanya tidak muncul. Maaf. Atshan mundur satu langkah ke belakang sambil terlihat kalau darah mulai mengucur dari lututnya, namun dia masih tersenyum. Atshan memang jarang sekali merasakan sakit yang berlebihan di tubuhnya, kecuali jika dia sudah mendapat teguran dari orang tuanya. Maka Atshan akan sakit sekali. Tolong sampaikan sama paman sama bibi ya, maaf aku nggak bisa nganter, kalian hati-hati, ucapnya sambil berjalan lagi masuk ke dalam rumah setelah tersenyum pada kedua orang tuanya. Ia tak berharap Seva menyusul. Biarlah ia bisa obati lukanya sendiri.
Seva mau menerima uangnya dan terlihat tidak takut saja sudah membuatnya merasa jauh lebih baik. Atshan lalu duduk di atas sofa. Ia menunggu Lupita mengambilkan kotak P3K dan tak lama setelah itu Lupita pun datang membawa kotak berwarna putih tersebut. "Sini Bang, dibantuin obatin." Lupita akan duduk bersimpuh di bawah sofa yang diduduki oleh putra majikannya tersebut. Namun Atshan melarang dan menyuruhnya untuk bangun. "Saya bisa sendiri Mbak," ucapnya dengan menaruh satu kaki di atas kursi. "Padahal saya mau bantuin Bang." "Gak apa-apa. Saya bisa kok. Gini aja, tolong buatin kopi ya. Mochaccino ya Bang." Atshan mengangguk sambil mengoleskan obat merah itu pada lukanya meski dia kesulitan karena darahnya terlalu banyak. Lupita pun masuk ke dalam dapur. Atshan terlihat kesulitan menggunting plester setelah dia memakaikan kain kasa di atas lukanya. Bantuan pun datang. Ada yang membantunya membuka plesteran lalu mengguntingnya. Atshan pikir, Viana lah yang datang karena melihat tangannya yang begitu lembut serta putih bersih. Namun, saat netra abunya memindai ke atas, rupanya Seva yang membebat lukanya. Seva, wanita berusia 17 tahun itu tak menjawab. Atshan bertanya kembali. "Kok kamu di sini? Bukannya nganterin Pade sama Bude? Pade sama Bude udah berangkat." "Loh, cuma berdua." "Enggak. Sama papa sama mama yang antar. Sekalian mau jalan-jalan katanya." "Duh, boleh tidak sih?" Atshan ini merasa kalau dia sedang diperhatikan istrinya dan orang tuanya sengaja memberi ruang serta tempat dan waktu agar dia bisa berduaan dengan Seva. Seva masih dengan sabar dan telaten membalut lukanya sambil duduk di sebelah Atshan. Posisi mereka dekat sekali. Atshan bersyukur karena Seva mungkin sudah tak mengalami trauma lagi jika berdekatan dengannya. Dalam jarak sedekat ini, Atshan bisa melihat dengan jelas wajah istrinya. Seva terlihat halus sekali wajahnya. Dengan titik-titik coklat di sekitaran hidung dan pipi. Lebih jelas saat siang hari walau mendung. Hujan pun turun dengan derasnya. Atshan masih betah memandangi wajah itu, hidungnya mancung namun kecil. Netranya coklat terang dan bibirnya. "Duh," Atshan malu. "Duar." Suara petir menggelegar lagi refleks karena kaget, ia lalu memeluk sang istri yang berada persis di sebelahnya dan tak lama, bunyi nyaring lebih menyeramkan dari suara petir pun terdengar di ruangan ini. Plak! Ak! Refleks, pelukan Atshan pada tubuh Seva pun terlepas. Atshan sok, dia memegangi pipinya. Lalu melihat nanar ke arah meja. Sedangkan Seva juga terkejut sendiri. Karena ia spontan uhui menamparkan Atshan barusan. Ia merasa sikapnya barusan agak berlebihan, karena bisa saja pria bertubuh tinggi di sampingnya itu memang takut betulan. Ia menoleh pada Atshan yang ini memegangi pipinya. "Memang sesakit itu ya?" monolog Seva dalam hati. "Sakit ya?" tanya Seva. Atshan sedikit terkesiap saat Seva bertanya barusan, ujung bibirnya sedikit ia tarik kemudian menurunkan tangan dari pipinya. Tersenyum lirih, ia menjawab pertanyaan Seva. "Gak apa-apa kok. Akunya aja yang lebay. Aku memang selalu gini kalau ada petir. Biasanya peluk mama." Entah kenapa penuturan dari adegan barusan membuat Seva merasa bersalah. Apalagi, tak lama terdengar lagi suara guntur yang menggelegar. Atshan nampak juga langsung menutup kedua telinganya dengan tangan, terlihat sangat ketakutan. "Kamu?" jawab Seva kasihan melihat Atshan yang terlihat cemas itu. Ia tak menyangka di balik wajahnya yang dingin serta tubuhnya yang tinggi besar ternyata dia takut akan petir. "Mama lama pulangnya ya?" tanya Atshan pada diri sendiri sambil melihat hujan yang semakin deras terlihat dari pintu. "Kenapa?" "Nggak apa-apa," jawab Atshan. "Ih, kenapa?" Atshan terdiam sebentar. Ia seperti ingin mengucapkan sesuatu namun masih tertahan di kerongkongannya. Tak lama lalu keluar Lupita dari dapur sambil membawa segelas mochaccino. "Loh, abang kenapa? Kayak ketakutan."
Tanya Lupita sopan melihat tuan mudanya. Kemudian saat dekat, dia menaruh kopi itu di atas meja. Mbak Seva mau dibikinin kopi mbak? Enggak, nanti saya bikin sendiri. Lupita lalu mengangguk dan dia kembali bertanya pada Aska yang terlihat cemas itu. Abang kenapa? Takut petir ya? Iya mbak. Seva melirik. Kenapa suaminya mau bicara dengan Lupita? Biasanya kalau ada mama, aku peluk mama. Terlihat wajah Lupita berbinar, dia menggigit bibirnya lalu akan bicara namun terpotong oleh Seva. Aku mau deh mbak. Teh tubruk aja ya, jerangnya dipanci. Terus disaring. Oh, iya mbak. Meski agak kecewa karena masih senang bicara dengan tuan mudanya, Lupita pun pergi ke dapur untuk membuatkan pesanan dari majikannya. Aku gak tahu kalau kamu takut petir, ucap Seva pelan. Atshan tersenyum. Gak apa-apa. Wajar kok, kita kan baru menikah. Kita juga belum saling kenal. Karena dosa-dosa aku, pernikahan ini terjadi, aku sangat paham. Wajah Atshan yang memelas sambil sesekali meringis dan menutup telinganya ketika ada petir besar lagi-lagi membuat Seva merasa bersalah. Ia perlahan meregangkan kedua tangan Atshan yang ia pakai untuk menutupi telinga. Atshan melirik pada istrinya. Atshan terkesiap. Tak terduga rupanya Seva mengatakan hal yang luar biasa. Peluk. Aku aja. Baru saja Seva berkata demikian, Atshan langsung memeluknya. Seva terkejut. Namun, karena dia kasihan, ia biarkan tanpa membalas pelukan suaminya. Ia hanya ingat pesan budenya. Mungkin berat. Tapi jangan sampai suami kita melirik perempuan lain. Kalau mau rumah tangga utuh, selalu penuhi kebutuhan suami dan mengerti akan sifatnya. Seva biarkan Atshan memeluknya. Daripada memeluk orang lain kan. Ia tahu, Atshan adalah anak yang manja. Bahkan terlihat lebih manja daripada ketiga saudaranya. Mungkin karena anak laki-laki pertama dan juga cucu dari pewaris dua perusahaan besar, ia demikian dimanja. Hal yang sepele bagi orang biasa, seperti bunyi petir yang memekakkan telinga, ternyata sangat berpengaruh besar bagi Atshan. Ia takut. Seva rasakan kalau pelukan pria itu makin erat padanya. Meski sesekali Seva merinding karena Atshan mengelus punggungnya dan menyusupkan wajah di lehernya. Seva coba menguatkan diri dengan mengepalkan kedua tangan. Darahnya berdesir. Ada rasa lain di tubuhnya. Ia tetap mencoba menghalau rasa itu karena sudah memutuskan untuk berdamai dengan keadaan. Aku takut. Jangan takut. Biarkan begini. Ya, jawab Seva tulus. Tanpa tahu kalau suaminya kini sedang senyum-senyum sendiri sambil memeluknya. 2,5 jam kemudian. Hujan telah berhenti namun masih menyisihkan rintik-rintik gerimis. Arik dan Viana pun sudah pulang. Tapi saat masuk rumah, keduanya terkejut melihat putra mereka tidur di pangkuan Seva. Wah! Seru Arik refleks. Seva tersenyum tak enak pada mertuanya. Harusnya ia membangunkan, tapi kasihan, Dik sepertinya sangat lelah. Viana paham kalau Seva akan bicara. Ia mengangkat satu tangannya. Lalu ia turunkan. Kenapa? Tanyanya pelan namun masih bisa didengar oleh sang menantu. Tadi, takut petir. Lalu ketiduran. Viana mengangkat satu alisnya. Berarti meluk ya? Seva terlihat malu-malu menjawabnya, tapi kemudian dia menganggukkan kepala. Melihat reaksi menantunya seperti itu, Arik mencolek pinggang istrinya dan memang dasarnya mereka ini adalah belahan jiwa sejati, Viana langsung paham dengan maksud sang suami. Ilya, kami ke atas dulu ya. Tadi, kami gak nungguin Pak Rahmat sama Bu Kamalia sampai naik kereta. Takutnya keburu sore. If belum pulang, Atshan juga. Takut petir. Jadi kami memutuskan untuk pulang, ucap Viana sambil menegaskan kata takut petir. Oh. Ilya ma. Enggak apa-apa. Terima kasih banyak ma, Pa. Ya sudah ya. Ayo ma, ajak Arik. Keduanya selalu berjalan beriringan sambil Arik memeluk pinggul istrinya.
Sejak kapan si abang takut petir? Tanya Arik pada Viana. Sejak punya istri. Halus banget modusnya mah. Viana terkekeh mendengar ucapan Arik yang memang benar adanya, namun fokus Viana, bukan Atshan yang mengambil kesempatan pada Seva. Namun, cara Seva yang mau menenangkan Atshan. Seva tumbuh jadi anak yang baik. Sungguh, ajaran Pade sama budenya bagus banget ya mas. Kita belum tentu seperti mereka menerapkan ajaran yang baik untuk anak. Keduanya sampai di depan kamar mereka. Arik membuka pintu, lalu setelah keduanya masuk, ia tutup kembali pintunya. Ajaran luhur yang diserap sempurna oleh Seva, Mas anggap sebagai hadiah dari Tuhan Yu. Netra abu itu berkaca. Ia menangis lalu dipeluk oleh suaminya. Ya, Seva adalah hadiah dari Tuhan, jawab Viana. Arik mempererat lagi pelukannya. Kita harus menyayangi Seva dan harus membahagiakannya mas. Kita berhutang banyak pada Seva dan Wanda. Arik membenarkan ucapan Viana. Ya, Wanda menolong hidup mas. Juga keluarga kita. Sekarang, Seva yang menolong Atshan. Sedangkan anak itu sangat tulus. Kamu benar Yu, kita belum tentu bisa setulus mereka. Viana mengangguk dalam dekapan suaminya. Seva anugerah dalam keluarga kita. Kita harus jaga dan rawat dia Yu. Mas janji. Mas janji. Kedua pasangan suami istri itu merasa sangat menyayangi Seva. Rasa sayang itu tulus bukan karena hanya berhutang banyak pada Seva dan Wanda, namun juga karena ketulusan hati menantu mereka tersebut. Siapapun akan mudah jatuh cinta padanya dan semoga Seva bisa membawa Atshan keluar dari pengaruh buruk wanita yang ingin memanfaatkannya saja. Atshan pikir, setelah acara pelukan kemarin dan berakhir dengan dia yang tidur di pangkuan sang istri, ia akan mendapat tempat di hati istrinya. Minimal tidak jutek lagi dan mau bersikap manis seperti pada adiknya atau pada keponakannya. Tapi ternyata, Seva kembali lagi pada setelan awalnya. Tuhan, tolong turunkan hujan setiap hari berikut petirnya. Yang kecil aja petirnya. Cuma bikin kaget. Amin. Itulah doa Atshan sebelum berangkat tidur. Iya, dia tidur kembali di atas sofanya sedangkan sang istri tidur di atas ranjang. Tak ada percakapan semenjak dia bangun dari pangkuan Seva. Membuat Atshan merasa miris, mungkin Seva bukan memeluknya seperti pada suami, tapi pada anak hilang yang ditinggal orang tuanya dan takut pada petir itu saja. Ngenes amat sih gue. Monolog Atshan. Padahal ia sangat nyaman saat Seva memeluknya. Tubuh Seva kecil namun hangat. Kalau boleh, ia ingin terus saja berada dalam pelukannya. Ia lalu tidur terlentang menatap langit pada jendela yang tak tertutup gorden 6 gelombang kanan dan 6 gelombang kiri. Ia laki-laki dewasa. Beberapa bulan sebelumnya, kebutuhan batinnya terpenuhi. Sungguh, cuaca yang dingin membuatnya berfantasi liar. Ia jadi teringat pada Alea. Alea, bagaimana kabarnya sekarang? Dia tak pernah menelepon atau kasih kabar. Atshan membuang nafasnya lelah. Ia tidur bola-balik tak tenang. Ia rindu belayannya di malam yang sesunyi ini tiada yang menemani. Atshan membayangkan sambil memejamkan matanya. Ia tengah datang ke apartemen Alea. Membawa bunga dalam buket beraroma harum kesukaannya ditambah juga oleh-oleh tas branded kali ini berwarna merah yang selalu Alea inginkan. Namun baru bisa Atshan dapatkan ketika belanja ke Prancis. Atshan begitu merindukannya. Dengan tak sabar, ia pencet bel apartemen Alea. Ia berniat akan melepaskan rindu. Senyumnya terkembang ketika pintunya terbuka. Namun, senyum itu berangsur hilang ketika bukanlah Alea yang membukakan pintu. Tapi sang istri dengan wajah dinginnya sambil melipat tangan di atas perut. Atshan kesulitan bicara bahkan untuk menelan selaivannya sendiri. Kata-katanya tertahan di kerongkongan. Tak terduga, Seva menonjok wajahnya dan bruh. Atshan terjatuh dari sofa. Ia gelagapan. Langsung bangun.
lalu mencoba menyadarkan diri di mana ia berada. Atshan kaget sendiri sambil menetralkan nafasnya. Ia ada di kamarnya dan rupanya ia mimpi barusan. Langit masih gelap. Tapi, suara-suara dari masjid sekitar sudah terdengar, rupanya sudah pagi. Atshan mengusap tangannya di atas dada. Ya ampun. Bisa-bisa mimpiin wanita lain. Astagfirullah. Gak boleh bang. Gak boleh. Ucapnya sambil menarik dan membuang nafas. Tampangnya sudah seperti orang yang akan melahirkan. Ia lalu memutuskan untuk mandi saja. Mengusir pikiran jelek itu. Bukan mimpi basah hadirin. Tapi mimpi ditonjok. Sakitnya pun betulan saat ia jatuh dari sofa sambil memegangi bokongnya, ia berjalan menuju kamar mandi. Bahkan setan pun gak mau hadir di mimpi basah gue. Cek, harusnya kan Seva ngajakin masuk itu ke dalam apartemen. Terus lanjut. Atshan membuka pintu kamar mandi. Tapi tiba-tiba saja, nafasnya seakan berhenti berhembus. Ia mengerjapkan mata melihat sesuatu memanjakan iman dan imunnya. Brukak. Sebuah botol sabun mandi pun melayang ke dahinya.